Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, yang lalu kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak. Selanjutnya kita nanti akan belajar tentang pertidaksamaan. Sebelum kita belajar tentang pertidaksamaan, yang pertama yang harus kita pelajari yaitu garis bilangan. Ya, apa sih itu garis bilangan? Garis bilangan adalah sebuah garis yang memuat bilangan-bilangan, ini bilangannya, di mana bilangan-bilangan tersebut yang kita pakai adalah bilangan real. Bilangan real adalah bilangan real adalah semua bilangan yang selama ini kita pakai, semua bilangan kecuali bilangan akar yang negatif. Jadi kalau saya punya bilangan akar, di dalamnya akar itu negatif, maka dia bukan bilangan real. Jadi bilangan real di sini adalah semua bilangan yang selama ini kita pakai kecuali bilangan akar, ya, bilangan akar yang di dalam akarnya negatif. Contoh garis bilangan adalah ini. Nah, di sini garis bilangannya saya lambangkan X ya, tapi di sini tidak selalu X, boleh lambang yang lain, ya. Nah, garis ini memuat bilangan-bilangan, tapi di sini kamu jangan terpengaruh dari bilangan yang saya tulis ini. Artinya apa? Bahwa bilangan yang saya tulis di sini bukan berarti yang ada di sini itu hanya angka-angka ini. Tapi angka-angka selain ini itu juga ada di dalamnya sini ya. Karena kita pakai bilangan real. Jadi misalnya setengah itu ada di sini, 1/2, 2/3. Artinya di sini bilangan-bilangan yang saya tuliskan di sini bukan berarti isinya bilangan ini, tidak. Tapi di sini dia juga memuat bilangan-bilangan yang lain, termasuk bilangan desimal, ya, dan bilangan-bilangan yang lain. Nah, itulah seputar tentang garis bilangan ya. Jadi garis bilangan, saya ulangi kembali, adalah sebuah garis yang memuat bilangan-bilangan di mana bilangan itu adalah bilangan real. Walaupun di sini saya tulis -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, bukan berarti bilangannya hanya ini, tidak. Tapi di sini memuat semua bilangan. Bisa setengah, 1/2, dan sebagainya ya. Nah, garis bilangan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama 0 ke kanan dan 0 ke kiri. 0 ke kanan nilainya positif, 0 ke kiri nilainya negatif. Tentunya 0 ke kanan itu nilainya semakin besar, 0 ke kiri nilainya semakin kecil ya. Itulah seputar garis bilangan. Kemudian yang perlu kamu pelajari berikutnya yaitu tentang interval bilangan ya. Langsung contohnya, misalnya di sini saya memiliki garis bilangan ya. Cuman yang saya arsir di sini adalah 0 ke kanan ya. Artinya himpunannya di sini adalah 0 ke kanan. Karena 0 ke kanan, maka kalau saya tulis himpunan 0 ke kanan itu siapa saja? Yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kenapa di sini 0 kok tidak masuk? Karena di sini dia bulatannya kosong. Ya, andai kata ini bulatannya saya penuhi, itu artinya nolnya ikut di dalam himpunan. Nah, bagaimanakah cara menuliskan interval sebuah himpunan kalau arsirannya dari 0 ke kanan? Cara menuliskannya adalah
X, ini namanya interval ya, X sedemikian hingga X-nya lebih dari 0. X-nya lebih dari 0. Nah, itu ya, lebih dari 0. Kenapa di sini tidak mengandung tanda sama dengan? Karena di sini bulatannya kosong. Dan X-nya adalah anggota bilangan real. Ya. Contoh yang kedua, nah, bagaimana kalau di sini saya memiliki himpunan mulai -1 ke kiri, tapi di sini bulatannya penuh. Nah, ya. Nah, kamu disuruh menyebutkan kira-kira himpunan dari -1 ke kiri itu siapa saja. Ternyata -1 ke kiri itu adalah -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Kenapa di sini -1 masuk ke dalam himpunan? Karena di sini bulatannya penuh. Sehingga kalau disuruh membuat interval bilangannya adalah X sedemikian hingga X-nya, nilai X-nya itu -1 ke kiri. -1 ke kiri bagaimana? Nilainya semakin kecil apa semakin besar? Tentunya semakin kecil. Karena di sini bulatannya penuh, berarti di sini kita tambahi sama dengan, ya, yaitu kurang dari dengan -1, di mana X-nya anggota bilangan real. Nah, ya. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu bagaimana kalau arsirannya ini antara -4 sampai 3. -4 ini bulatannya penuh, 3-nya bulatannya kosong. Ya. Nah, ini kalau kita disuruh mendaftar bilangannya, maka kita mulai -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2. Ya. Kenapa 3-nya tidak masuk dalam himpunan? Karena 3-nya bulatannya kosong. Ya. Nih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan dalam bentuk intervalnya? Nah, cara menentukan bentuk intervalnya adalah -4 sampai 3. Ini kan nilai X. Ya. Maka ini bisa kita tuliskan nilai X di sini. X kita tuliskan ya. Ini tadi berarti X sedemikian hingga, nah gitu ya. Jadi -4 sampai 3 ini adalah nilai X yang nilainya mulai -4 sampai 3. Nah, sekarang pertanyaannya, -4 ke kanan nilainya tentunya semakin besar. Berarti ya, nilai -4 itu kurang dari nilai yang ada di tengah sini apa lebih dari, ya, apakah lebih dari nilai yang ada di tengah ini? Ternyata -4 itu nilainya kurang dari, ya, jadi -4 ini bagaimana kalau kita bandingkan dengan angka-angka yang ada di tengah ini? Ternyata -4 ini nilainya kurang dari. Karena di sini bulatannya penuh, maka kita tambahi sama dengan. Nah, sekarang ya, nilai-nilai yang ada di tengah-tengah ini kalau kita bandingkan dengan 3 bagaimana? Apakah dia nilainya semakin besar kalau dibandingkan 3 atau nilai yang ada di sini itu kurang dari 3? Tentunya kurang dari 3. Karena 3 ini paling kanan, nilainya dia paling besar kalau kita bandingkan dengan nilai yang ada di tengah ini. Sehingga nilai X yang ada di sini itu nilainya kurang dari 3. Kenapa di sini tidak kita tambah sama dengan? Karena di sini bulatannya kosong. Ya. Jangan lupa kasih keterangan X-nya adalah anggota bilangan real. Nah, ini ya.
Kemudian yang terakhir, nah ini ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bagaimana cara menuliskan himpunannya? Cara menuliskan himpunannya adalah X sedemikian hingga. Berarti di sini himpunannya ada dua, mulai 1 ke kanan atau mulai -2 ke kiri. Nilai -2 ke kiri ini adalah nilai X. -2 ke kiri ini adalah nilai X. Kalau kita bandingkan dengan -2, nah, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sehingga kalau kita bandingkan dengan -2, nilai yang ada di sebelah kiri ini pasti kurang dari -2. Karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti nilai yang di sebelah kirinya -2 itu nilainya kurang dari -2. Karena bulatannya penuh, berarti ini kita tambahi sama dengan. Karena ada dua, kita tambahi kata hubung atau. Ya. Nah, sekarang 1 ke kanan. Ya, 1 ke kanan ini nilainya bagaimana kalau kita bandingkan dengan 1. Jadi nilai 1 ke kanan ini adalah nilai X. Kalau kita bandingkan dengan 1, nilai ke kanan ini bagaimana? Apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1? Ternyata 1 ke kanan ini nilainya lebih besar dari 1. Berarti di sini lebih besar. Karena bulatannya penuh, maka kita tambahi tanda sama dengan. Dan X-nya anggota bilangan real. Ya. Tuh, ini kalau dituliskan dalam bentuk interval. Kalau misalnya disuruh menyebutkan bilangannya, ya kita sebutkan berarti -2 ke kiri. Berarti di sini -4, -3, -2. Ya, kita kasih titik 3 ini artinya bilangannya masih terus ke sana. Atau, nah gitu ya. Lebih dari 1, satunya ikut ya karena ada tanda sama dengan. Berarti di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, inilah anak-anak seputar tentang interval bilangan dan bagaimana cara menggambarkannya di dalam garis bilangan. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima dan dipahami. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.